Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah tentang biologi dari kelenjar pankreas. Jadi kalau kita belajar tentang kelenjar pankreas, maka kita harus mengingat kembali tentang metabolisme, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karena memang fungsi utama dari kelenjar pankreas ini adalah untuk mengatur metabolisme karbohidrat, lemak, kemudian juga proteinnya. Seperti yang kita ketahui, jadi kemarin di minggu pertama, kedua ya, bahwa sumber energi utama kita itu berasal dari karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Nah, pada saat kita mengkonsumsi karbohidrat, karbohidrat ini nanti di saluran cerna atau di intestinal ya, nanti dia akan dipecah menjadi monosakarida. Jadi ada glukosa, fruktosa, dan laktosa. Sedangkan protein ini nanti akan diserap dalam bentuk asam amino. Kemudian kalau lemak ini diserap dalam bentuk free fatty acid atau asam lemak dan monogliserida. Selanjutnya, glukosa dan protein serta lemak yang tadi sudah diserap tadi itu nanti akan diubah menjadi energi. Jadi nanti glukosa itu akan digunakan sebagai sumber bahan bakar utama, yaitu sebagai ATP ya, yang digunakan untuk proses aktivitas dari sel. Sumber utama kita adalah glukosa. Nah, kalau misalnya tubuh dalam kondisi kekurangan glukosa, maka yang dipecah pertama kali itu adalah cadangan lemak, yaitu asam lemak dan gliserol yang ada di jaringan lemak, maka dia akan dipecah untuk menghasilkan glukosa. Proses ini namanya adalah lipolisis. Kemudian kalau lipidnya nggak ada, glukosa nggak ada, lipid nggak ada, maka yang dipecah adalah asam amino tadi. Jadi asam amino itu nanti akan dipecah, diubah menjadi glukosa. Namanya adalah proses gluconeogenesis. Nah, selain dari lipid, lemak, kemudian ada cadangan-cadangan glikogen ya, cadangan glikogen yang ada di hepar, ada di otot, itu juga bisa dipecah menjadi glukosa kalau memang tidak ada glukosa yang siap untuk diubah. Sehingga namanya adalah glikogenolysis. Nah, sebaliknya bagaimana kalau misalnya kondisi berlebih? Jadi terjadi keseimbangan positif ya. Jadi artinya intake diet itu lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Maka cadangan glukosa kelebihan tadi itu akan disimpan. Kalau di otot disimpan dalam bentuk glikogen, di hepar juga akan dibentuk glikogen. Namanya adalah glikogenesis. Kemudian kalau lemak itu di jaringan lemak akan disimpan dalam bentuk gliserol sehingga disebut dengan lipogenesis. Kemudian kalau protein asam amino itu nanti akan disusun sebagai protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu adalah mekanisme metabolisme dari ketiga sumber energi terbanyak atau sumber energi utama dari tubuh kita. Ini adalah proses penyimpanannya ya. Jadi kalau karbohidrat nanti dipecah menjadi monosakarida, bisa glukosa, fruktosa, laktosa. Kemudian nanti dia disimpan di dalam tubuh itu dalam bentuk glikogen. Tempat utama penyimpanannya adalah hati dan otot. Kemudian dia merupakan sumber energi utama dengan kandungan kalorinya itu adalah 1.500 kalori. Kemudian selain untuk tubuh, glukosa ini juga merupakan sumber energi utama bagi sel otak. Jadi kalau kita
apa namanya hipoglikemi atau mengalami penurunan kadar glukosa di dalam darah, itu bisa menyebabkan terjadinya koma ya, koma hipoglikemi. Sebaliknya hiperglikemi pun juga akan bisa menyebabkan koma karena hiperglikemi itu akan merusak sel sehingga sel neuron terutama ya yang sensitif terhadap glukosa itu akan mengalami gangguan sehingga bisa menyebabkan terjadinya koma tadi. Kemudian lemak itu nanti diserap dalam bentuk asam lemak bebas juga monogliserida. Kemudian dia disimpan dalam bentuk TG atau trigliserol. Tempat penyimpan utamanya adalah di jaringan lemak. Dan dia merupakan sumber energi yang kedua dengan total energinya adalah 143.000 kalori. Kemudian untuk protein dia diserap dalam bentuk asam amino, kemudian dia disimpan dalam bentuk protein, tempat penyimpanan utamanya adalah di otot dengan kalorinya sekitar 41.000 kalori. Kemudian asam amino ini juga merupakan sumber energi ya, sumber energi dari otak ya, misalnya kayak asam laktat ya. Laktat itu juga merupakan sumber energi dari sel otak. Kemudian nasibnya setelah diabsorpsi gitu ya. Jadi kalau karbohidrat diabsorpsinya kan tadi dalam bentuk monosakarida. Nah, nanti dia akan digunakan untuk proses pembentukan energi namanya adalah glikolisis. Kemudian kalau disimpan dalam bentuk glikogen namanya glikogenesis ya. Kemudian kalau misalnya terdapat pemecahan dari lemak, pemecahan dari karbohidrat untuk membentuk glukosa, namanya adalah gluconeogenesis. Kemudian kalau lipid tadi diabsorpsinya kan dalam bentuk fatty acid dan gliserol. Kemudian dia nanti bisa dipecah, jadi disimpan dalam bentuk gliserol. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan gliserol tadi itu akan dipecah menjadi free fatty acid. Nah, free fatty acid atau asam lemak bebas akan diubah menjadi glukosa. Namanya bisa juga disebut dengan gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu adalah pembuatan glukosa yang berasal dari lipid dan protein. Kemudian protein ini setelah diabsorpsi dia bisa digunakan untuk sintesa protein yang lainnya. Jadi diabsorpsi dalam bentuk asam amino, kemudian rangkaian-rangkaian asam amino akan disusun menjadi protein yang digunakan oleh tubuh atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apabila dia kelebihan, maka protein ini akan disimpan dalam bentuk TG ya. TG ini nanti akan dibuat atau dipecah menjadi free fatty acid, kemudian diubah menjadi glukosa kalau misalnya tubuh kekurangan glukosa. Kemudian peran jaringan dalam sistem metabolik, jadi ada hati atau hepar ini berperan utama dalam mempertahankan kadar glukosa darah normal. Jadi glukosa yang sudah kita serap itu nanti akan disimpan di hepar dalam bentuk glikogen apabila terjadi kelebihan glukosa di dalam tubuh kita. Tetapi kalau misalnya tubuh kita membutuhkan, maka glukosa tadi akan dipecah kembali. Jadi glikogen akan dipecah menjadi glukosa, kemudian masuk ke dalam apa namanya sistem sirkulasi sehingga. Dan yang kedua adalah jaringan lemak. Jadi jaringan lemak ini nanti kalau kita mengkonsumsi makanan dalam bentuk lemak kan akan disimpan dalam bentuk trigliserol. Sehingga kalau dibutuhkan trigliserol tadi akan dipecah lagi menjadi asam lemak, kemudian asam lemak akan diubah menjadi lipid yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian otot adalah tempat utama penyimpanan asam amino dan merupakan pengguna energi yang utama ya. Karena memang otot menggunakan ATP untuk proses kontraksi. Misalnya untuk kita bekerja.
Otak dalam keadaan normal ini hanya menggunakan glukosa sebagai sumber energi, tetapi tidak bisa menyimpan glikogen, sehingga kadar glukosa itu harus adekuat di dalam darah. Karena kalau tidak, misalnya kurang tadi ya, kan dia tidak punya simpanan, sehingga dia akan gampang sekali mengalami gangguan apabila kadar glukosanya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sumber energi yang lain selain dari glukosa, lemak, dan protein itu ada yaitu gliserol, laktat, dan badan keton. Jadi gliserol ini berasal dari hidrolisis dari trigliserida, kemudian nanti akan diubah menjadi glukosa di hepar. Jadi melalui proses beta oksidasi. Kemudian laktat ini yang dihasilkan oleh glikolisis anaerob bisa juga nanti akan diubah menjadi glukosa oleh hepar. Jadi pada saat kita eh, melakukan aktivitas, kemudian aktivitas itu membutuhkan energi, maka glukosa yang ada di otot tadi itu akan dilakukan proses glikolisis ya. Nah, glikolisis kan ada dua macam, aerob dan anaerob. Kalau yang glikolisis aerob itu dari glukosa diubah menjadi asam pirufat, kemudian asam pirufat nanti menjadi oksaloasetat, masuk ke siklus Krebs, dari siklus Krebs masuk ke apa namanya transport transport elektron untuk menghasilkan ATP di mitokondria. Nah, kalau yang anaerob itu dari glukosa dia diubah menjadi asam pirufat, kemudian hasil sampingannya adalah asam laktat. Kalau terjadi penumpukan asam laktat ini akan menyebabkan kontraksi di otot akan menurun. Supaya tidak terjadi demikian, asam laktat itu nanti akan dibawa menuju ke hepar, kemudian dia akan diubah lagi menjadi glukosa. Berikutnya adalah benda keton yaitu aseton, asam asetoasetat, dan beta hidroksibutarat. Ini kelompok senyawa yang dihasilkan oleh hepar ya. Jadi misalnya kita kekurangan glukosa, maka kan yang dipecah adalah lemak ya. Jadi lemak tadi itu akan diubah menjadi free fatty acid. Kemudian free fatty acid akan diubah menjadi glukosa. Nah, hasil sampingannya itu adalah benda keton, sehingga uh, benda keton ini sifatnya asam, sehingga kalau misalnya terjadi penguraian dari atau dari protein ya, ini nanti juga akan menghasilkan benda keton yang sifatnya asam, sehingga tubuh ini akan menyebabkan terjadinya asidosis. Jadi benda keton ini walaupun dia kalau dalam jumlah besar dia akan menimbulkan asidosis ya, tetapi benda keton ini juga bisa digunakan sebagai sumber energi bagi sel otak atau sel neuron. Berikutnya kita masuk ke apa namanya pankreas. Jadi secara embriologis pankreas ini berasal dari diverticulum pancreaticus ventral dan diverticulum pancreaticus bagian dorsal. Kemudian yang bagian ventral nanti akan berkembang menjadi ductus biliaris, vesica velia, hepar, dan pankreas bagian ventral yaitu kaput dan ductusnya. Sedangkan divertikulum yang bagian dorsal itu nanti akan berkembang menjadi kaput, korpus, dan kauda serta ductus pancreaticus yang minor. Kemudian ampula dari ductus pancreaticus mayor itu berasal dari diverticulum ventral, sedangkan ampula dari ductus pancreaticus minor ini berasal dari diverticulum dorsal ya. Jadi ada dua bahan apa namanya cikal bakalnya ya. Jadi pancreaticus diverticulum ventral dan pancreaticus diverticulum dorsal. Nah, yang bagian ventral itu nanti akan berkembang menjadi vesica velia, kemudian ductus biliaris, kemudian pankreas bagian eh, kaput ya, sama ductus yang mayor yaitu ductus Wirsungi.
Kemudian yang bagian dorsal itu nanti akan berkembang menjadi kaput juga, kemudian kaput, korpus, jadi tubuhnya itu yang tengah korpus, kauda bagian yang ujung, serta ductus Santorini yang minor ya. Kemudian ampula atau tempat keluarnya ya, keluarnya dari eh, eksokrin maupun endokrin yang dihasilkan oleh pankreas, kalau dari ductus Wirsunghi itu berasal dari bagian ventral, sedangkan kalau ductus yang Santorini atau aksesoris ini berasal dari bagian dorsal. Kemudian pankreas ini berhubungan dengan organ sekitarnya. Jadi dia terletak di lengkung duodenum. Ini lengkung duodenum, dia berjalan horizontal ke arah lien ya. Jadi dia nanti akan berhubungan dengan gaster, dengan lien, kemudian dengan duodenum, dengan hepar dan dengan renal. Berikutnya adalah proses diferensiasi. Jadi sel pankreas itu kan ada sel asinus dan sel endokrin. Kalau sel asinus atau eksokrin itu nanti dia akan menghasilkan enzim ya. Jadi contohnya adalah apa namanya tripsin, kemotripsin, kemudian amilase, lipase. Sedangkan bagian endokrin dia nanti akan menghasilkan sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, kemudian sel delta menghasilkan somatostatin ya. Nah, kenapa kok bisa terjadi proses pembagian tersebut? Jadi pada saat dalam periode embriologi, maka sel pankreas itu berasal dari endodermal atau lapisan dalam ya, lapisan dalam dari bakal tubuh kita. Jadi bakal tubuh kita itu lapisannya ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, pankreas ini yang berasal dari endoderm. Kemudian dari sel endoderm tadi itu dia akan mengalami diferensiasi menjadi bakal calon eksokrin dan bakal calon endokrin. Nah, gen yang mengatur adalah PDX1. Nah, selama PDX1 ini masih belum bisa apa namanya dibedakan ya, dibedakan mana yang eksokrin dan endokrin. Kemudian gen PDX1 ini nanti akan mengaktifkan gen-gen yang lain. Jadi ada gen BRN4, MAF beta, kemudian PAX6, maka aktivasi dari 4 gen ini akan membentuk sel asinus yang nanti akan menghasilkan enzim. Sebaliknya, gen PDX1 tadi nanti kalau misalnya dia mengaktifkan NGN3, kemudian menjadi mengaktifkan BRN4, MAFB, dan PAX6, maka dia akan berubah menjadi sel beta. Kalau NGN3 tadi langsung mengaktifkan gen PAX4, MAFA, NKX, NKX6.1, dan PDX1 lagi, maka dia akan berubah menjadi sel beta. Kalau yang BRN4, MAFB, PAX6 menjadi sel alfa, maaf ya. Kemudian kalau NGN3 kemudian langsung mengaktifkan gen PDX1, maka dia akan berubah menjadi sel delta. Jadi berubahnya sel-sel ini itu tergantung dari gen-gen yang diaktifkan. Nah, secara histologi pankreas ini ada bagian eksokrin dan bagian endokrin. Nah, kita mempelajari yang bagian endokrin ya di blok fisiologi EMN ini. Tetapi nanti kalau kita masuk ke diges, fisiologi diges, maka kita akan mempelajari eksokrin dari kelenjar pankreas. Nah, yang bagian endokrin dari kelenjar pankreas ini namanya adalah islet Langerhans ya. Jadi ada bentuk seperti pulau-pulau ini namanya islet Langerhans. Nah, islet Langerhans itu terdiri dari sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sebagian kecil, jadi sel delta itu hanya sekitar, maksud saya sel beta. Sel beta itu hanya sekitar 1%, sedangkan
dari pankreas itu sendiri 70-80% adalah islet Langerhans. Jadi misalnya islet pankreas gitu ya. Jadi 70%-nya islet Langerhans, kemudian 20-30%-nya adalah sel eksokrin. Kemudian dari sel Langerhans ini 1% yang berisi sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sedangkan sisanya adalah sel alfa yang menghasilkan insulin dan sel delta yang menghasilkan somatostatin. Nah, lokasi dari insulin atau sel beta itu biasanya ada di pinggir ya. Ada di pinggir dari islet Langerhans, sedangkan sel delta dan sel alfa itu berada di bagian sentral. Jadi ini distribusi sel beta, alfa, dan delta yang menggunakan antibodi. Jadi kita bisa membedakan itu karena adanya antibodi. Sehingga misalnya antibodi terhadap insulin, maka dia akan mengikat sel beta karena dia mengandung insulin. Sehingga warnanya, misalnya warnanya ini adalah merah muda ya. Sedangkan kalau antibodi terhadap glukagon berarti dia akan berdekatan dengan sel alfa, antibodi terhadap somatostatin akan berdekatan dengan sel delta. Jadi di sini tampak yang merah muda itu adalah yang mengandung insulin, lokasinya ada di daerah perifer, sedangkan yang berwarna kecoklatan ya, kecoklatan ini adalah sel alfa. Jadi dia lebih menyebar ke arah bagian dalam, walaupun ada di perifer, tapi dia lebih banyak ada di dalam. Kemudian untuk vaskularisasinya, jadi vaskularisasi dari eh, kelenjar pankreas ini itu berasal dari arteri suliaka. Jadi arteri suliaka itu merupakan cabang dari aorta abdominalis yang pertama. Jadi cabang dari arteri suliaka, kemudian juga dari arteri lienalis ya. Nah, nanti dia akan memberikan vaskularisasinya ke sana. Kemudian kalau pembuluh limfenya itu ke pembuluh limfe pankreatikum poli, polinalis. Jadi dia nanti akan terletak di sepanjang dari arteri lienalis. Kemudian nanti akan menuju ke nodus limfatikus di pilorus, kemudian nodus limfatikus celiaca, hepatika, dan mesenterika superior. Jadi yang pembuluh darahnya ini kan berasal dari arteri celiaca, kemudian arteri lienalis dan cabang dari arteri mesenterika superior ya. Jadi dari 3 arteri tersebut. Berikutnya inervasinya. Inervasi dari kelenjar pankreas ini berasal dari nervus vagus untuk untuk parasimpatisnya dan truncus flancus serta plexus soliacus ini untuk simpatisnya. Jadi sistem saraf parasimpatisnya ini kan berasal dari nervus vagus. Dia akan menginervasi untuk sekresi. Sekresi dari eksokrin, sekresi dari endokrin, sekresi dari bikarbonat, kemudian juga vasodilatasi pembuluh darah di pankreas. Sedangkan sistem sarasimpatisnya yang berasal dari truncus splanchnicus tadi, dia akan menyebabkan sekresi hormon menurun, sekresi eksokrin menurun, kemudian juga terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah yang ada di pankreas. Pak, Pak, datang. Waalaikumsalam.
Nah, berikutnya adalah pengendalian kadar glukosa darah. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah, tetapi juga ada faktor yang menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Untuk faktor yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah itu adalah penyerapan glukosa dari saluran cerna, misalnya kita makan, kemudian nanti di saluran cerna akan dipecah menjadi glukosa, kemudian fruktosa dan laktosa ini yang nanti akan diserap masuk ke dalam darah sehingga kadar glukosa di dalam darah juga akan meningkat. Demikian pula mekanisme glikogenolisis. Jadi glikogen ini nanti akan dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosa masuk ke dalam darah, kemudian gluconeogenesis itu protein, lemak juga akan dipecah menjadi glukosa, kemudian glukosa akan naik masuk ke dalam darah sehingga kadar glukosa darahnya akan meningkat. Jadi peningkatan kadar glukosa darah dipengaruhi oleh satu, absorpsi glukosa di saluran cerna, yang kedua adalah glikogenolisis dan gluconeogenesis yang ada di hepar. Sedangkan yang menurunkan kadar glukosa itu apabila glukosa di dalam darah itu masuk diserap oleh sel untuk proses pembentukan energi ya, menjadi pembentukan. Namanya adalah pemecahan glukosa menjadi ATP adalah glikolisis. Kemudian kalau disimpan ya, setelah dibawa dari darah masuk ke dalam sel, kemudian disimpan menjadi glikogen namanya glikogenesis, kemudian disimpan menjadi TG namanya lipogenesis. Kemudian bisa juga dibuang melalui urin. Namun pembuangan glukosa melalui urin ini terjadi pada kondisi yang abnormal, misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya, misalnya pada pasien dengan gagal ginjal. Sehingga harusnya glukosa yang diserap itu 100%, maka karena kelebihan, maka glukosa tidak bisa diserap semuanya atau terjadi kebocoran ya dari tubulus, maka akan terjadi glukosa di dalam urin itu keluar. Nah, itu adalah menunjukkan kondisi yang patologis. Jadi yang meningkatkan tadi adalah absorpsi glukosa, kemudian glikogenolisis dan gluconeogenesis, sedangkan yang menurunkan kadar glukosa di dalam darah yang pertama adalah proses glikolisis, kemudian penyimpanannya adalah glikogenesis, lipogenesis, dan ekskresi dari glukosa. Berikutnya kita masuk ke hormon insulin. Jadi hormon insulin ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Dia terdiri dari rangkaian asam amino. Ya, ada dua rangkaian asam amino. Jadi rantai A dan rantai B yang dihubungkan dengan jembatan sulfur ya, jembatan sulfur ini. Nah, dia merupakan golongan polipeptida. Jadi polipeptida itu terdiri dari banyak rangkaian asam amino. Kemudian sintesa dari insulin, dia disintesa oleh sel beta pankreas. Kemudian nanti dari proses sintesa protein itu yang pertama akan dihasilkan adalah preproinsulin. Kemudian selanjutnya dari preproinsulin akan diubah menjadi proinsulin. Kemudian dari proinsulin ini nanti akan diubah menjadi insulin dan C-peptide. Nah, karena insulin itu tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur di dalam jadi insulin dan C-peptide tadi kan akan
hasilkan secara bersama-sama. Jadi untuk menilai apakah sel beta pankreas itu bagus atau tidak fungsinya, maka yang diukur adalah C-peptide-nya. Nah, karena C-peptide-nya itu banyak, berarti insulinnya juga banyak. Tetapi kalau C-peptide-nya itu rendah, maka insulinnya juga rendah. Itu adalah cara mengukur fungsi dari sel beta pankreas. Nah, ini prosesnya yang pertama adalah pre-proinsulin, kemudian diubah menjadi proinsulin, setelah itu diubah lagi menjadi insulin plus C-peptide. Jadi untuk mengetahui fungsi sel beta menghasilkan insulin, yang diukur adalah C-peptide-nya. Kemudian bagaimana sekresinya? Jadi setelah insulin tadi dibentuk, maka dia akan diletakkan di vesikel ya, vesikel-vesikel ini. Nah, vesikel-vesikel ini nanti akan berpindah ke permukaan sel. Jadi mekanismenya bagaimana? Apabila ada glukosa di dalam darah itu meningkat karena kita makan gitu ya, atau terjadi pemecahan lipid, pemecahan protein sehingga kadar glukosa di dalam darah itu meningkat, maka glukosa ini sebagian akan berikatan dengan glukosa transporter. Dia akan masuk ke dalam sel beta, kemudian glukosa akan diubah menjadi ATP melalui glikolisis, kemudian siklus Krebs dan transport elektron, sehingga terjadilah peningkatan ATP. Nah, ATP yang tinggi ini akan menyebabkan terjadinya penutupan dari kanal kalium, sehingga kalium tidak bisa keluar. Karena kalium tidak bisa keluar, maka muatan positif di dalam sel ini akan meningkat, di mana natriumnya masuk, kemudian kalsium juga akan masuk, sehingga terjadilah kondisi disebut dengan depolarisasi. Nah, depolarisasi ini akan menyebabkan kanal kalsium sangat terbuka sehingga kalsium ekstrasel sangat banyak masuk. Akibatnya kalsium intrasel kan akan meningkat. Meningkatnya kalsium intrasel ini akan menyebabkan vesikel-vesikel yang berisi insulin ini nanti akan bergerak ke pinggir membran, kemudian dia akan mengalami fusi, pecah, maka dia akan mengeluarkan insulin. Ini terjadi sekitar 15 menit setelah kita makan. Jadi itu adalah proses pengendalian glukosa dalam waktu cepat. Jadi setelah 15 menit kita makan, itu kan nanti akan meningkat ya, akan meningkat kadar glukosa karena proses penyerapan, sehingga keluarlah insulin yang pertama. Nah, setelah itu kan dengan adanya insulin, glukosa kan akan turun di dalam darah. Maka untuk menormalkan kembali itu ada tahap fase 2. Nah, fase 2 ini akan terjadi peningkatan kalsium yang semakin tinggi di dalam darah. Ini nanti akan menyebabkan sintesa dari insulin. Jadi tadi proinsulin, proinsulin menghasilkan insulin itu akan dirangsang lebih banyak sehingga insulin akan dikeluarkan lebih banyak lagi. Jadi gini, intinya tahap pertama dia akan mengeluarkan cadangan insulin yang sudah ada di vesikel. Nah, tahap yang kedua dia harus melakukan sintesa. Jadi menghasilkan insulin lagi, kemudian dikeluarkan untuk mengendalikan kadar glukosa menjadi normal sampai 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang berperan untuk meningkatkan sekresi insulin selain glukosa. Jadi yang merangsang itu ada asam lemak, ada hormon asetilkolin, ada kolisistokinin, ada hormon GLP-1, kemudian ada asam amino. Jadi yang merangsang selain glukosa itu adalah misalnya ada asam lemak yang meningkat setelah kita makan lemak, kemudian asetilkolin itu berarti rangsangan parasimpatis, kolisistokinin itu berarti ada makanan yang mengandung lemak, kemudian GLP-1 itu adalah hormon yang dihasilkan saluran cerna pada saat kita setelah makan ya. Kemudian juga adanya asam amino semuanya ini nanti faktor-faktor yang merangsang pengeluaran dari insulin.
Kemudian bagaimana sih kerja dari insulin? Jadi insulin yang dihasilkan oleh sel pankreas itu nanti akan bekerja pada sel target. Sel targetnya apa aja? Ada pankreas, ada hepar, ada lemak, ada di otot ya. Jadi nanti insulin ini akan berikatan dengan reseptornya. Reseptornya namanya adalah tirosin kinase. Jadi enzim yang merupakan reseptor yang berupa enzim ya. Jadi enzimnya apa? Enzimnya adalah tirosin kinase. Jadi aksi dari insulin, insulin akan berikatan dengan reseptor tirosin kinase, nanti dia akan mengalami dimerisasi atau terjadi aktivasi. Nah, aktivasi dari tirosin kinase tadi ini nanti akan meningkatkan signal transduksi yang ada di sel sehingga menimbulkan efek dari insulin. Apa saja efeknya? Satu, meningkatkan translokasi glukosa transporter ke membran. Jadi lebih banyak glukosa transporter yang muncul ke membran untuk menyerap glukosa. Kemudian menghambat gluconeogenesis, menghambat apoptosis sel beta. Kemudian meningkatkan lipogenesis, meningkatkan sintesa protein, meningkatkan glikogenesis, dan meningkatkan diferensiasi dari sel beta. Intinya, dia fungsinya adalah untuk meningkatkan menurunkan ya. Secara umum dia menurunkan kadar glukosa darah dengan cara satu meningkatkan ambilan glukosa melalui glukosa transporter, kemudian menghambat gluconeogenesis, menghambat glycogenolisis, kemudian meningkatkan proliferasi sel beta dan sintesa dari insulin. Itu adalah kerja dari insulin secara ringkas. Kemudian bagaimana mekanisme insulin untuk menyebabkan penurunan kadar glukosa? Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan glukosa transporter tadi sehingga mempermudah transport glukosa ke dalam sel. Kemudian yang kedua merangsang glikogenesis. Jadi glukosa disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian menghambat glikogenolisis. Jadi mencegah pemecahan glukosa, pemecahan glikogen ya menjadi glukosa. Kemudian yang keempat adalah menghambat gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis kan pembentukan glukosa yang berasal dari lemak atau dari protein itu dihambat. Sehingga dengan 4 mekanisme itu akan terjadi penurunan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian bagaimana efek insulin pada jaringan lemak? Yang pertama adalah menghambat lipolisis. Jadi mengurangi pembentukan free fatty acid ya. Kemudian meningkatkan lipogenesis, kemudian meningkatkan glukosa transporter 2, kemudian juga meningkatkan pemasukan free fatty acid ke dalam jaringan lemak untuk disimpan menjadi gliserol. Sedangkan efek insulin terhadap protein insulin ini akan mendorong perubahan protein asam amino menjadi protein atau proses anabolisme protein. Kemudian juga dia menghambat proses katabolisme protein. Berikutnya adalah sel alfa. Jadi kalau tadi sel beta itu menghasilkan insulin, maka sel alfa menghasilkan glukagon, maka sel beta menghasilkan insulin. Jadi kedua hormon ini berperan di dalam pengaturan kadar glukosa di dalam darah. Kalau kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, maka yang bekerja adalah sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi adanya glukosa tadi akan merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Sehingga insulin yang dikeluarkan ini nanti akan menyebabkan terjadinya glikolisis, kemudian glikogenesis,
lipogenesis dan menghambat gluconeogenesis. Sebaliknya, kalau kadar glukosa di dalam darah itu turun, maka yang bekerja adalah sel alfa. Sel alfa ini nanti akan menghasilkan hormon glukagon. Hormon glukagon ini nanti akan bekerja pada sel hepar terutama ya, untuk menyebabkan terjadinya gluconeogenesis, glycogenolysis, dan lipolisis. Sehingga glukosa di dalam darah akan kembali meningkat. Nanti kalau sudah kebablasan meningkat, ganti sel beta yang bekerja. Terus kebablasan turun, ganti sel alfa yang bekerja. Begitu seterusnya. Jadi tubuh harus dalam kondisi homeostasis. Berikut ini faktor yang berperan dalam sekresi glukagon. Yang menghambat sekresi itu adalah kadar glukosa darah yang tinggi, kemudian adanya produk dari sel beta yaitu insulin, zinc, dan GABA. Kemudian juga adanya hormon leptin akibat metabolisme lemak ya. Jadi kalau kita makan lemak maka akan keluar hormon leptin dari jaringan lemak. Sedangkan yang mengaktifkan sekresi glukagon apabila kadar glukosa dalam darah itu rendah, kemudian dia tinggi protein, kemudian gastric inhibitory peptide, jadi hormon yang dihasilkan oleh saluran cerna yang menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi dari glukagon. Kemudian yang keempat ada kondisi stres, yang kelima itu adalah rangsangan saraf simpatis. Nah, ini bagaimana kerja dari glukagon bekerja terutama di sel hepar. Jadi tugas dari glukagon tadi itu adalah menyebabkan glycogenolisis dan menyebabkan gluconeogenesis. Sedangkan kalau yang di jaringan lemak, dia akan menyebabkan terjadinya lipolisis. Ya, jadi ini nggak usah dihafal banter-banter ya. Cukup kalau kamu tahu glukagon dia apa? Dia akan menyebabkan glycogenolisis dan gluconeogenesis, sedangkan di lemak dia akan menyebabkan lipolisis. Intinya dia akan menghasilkan glukosa. Berikutnya adalah bagaimana homeostasis tubuh untuk mengendalikan kadar glukosa di dalam darah. Apabila kadar glukosa di dalam darah itu tinggi, jadi lebih dari 120 mg per desiliter, maka akan terjadi rangsangan ke sel beta pankreas, sehingga sel beta pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini nanti akan bekerja di sel hepar, di sel otot, dan di sel lemak. Dia akan menyebabkan penurunan dari glukosa. Melalui apa tadi? 1. Glikolisis, 2. Glikogenesis, dan yang ketiga adalah lipogenesis. Kalau kadar glukosa di dalam darah itu menurun kebablasan gitu ya, misalnya sampai kurang dari 80 mg per desiliter, maka akan terangsang sel alfa dari pankreas untuk mensekresikan glukagon. Nah, glukagon ini bekerja di sel hepar dan sel lemak. Kalau di sel hepar dia akan menyebabkan gluconeogenesis dan glycogenolisis, sedangkan di lemak dia akan menyebabkan terjadinya lipolisis. Akibatnya glukosa di dalam darah akan kembali meningkat. Nanti kalau kebablasan lagi ya insulin yang bekerja untuk menurunkan, kemudian diturunkan kebablasan lagi, kembalilah glukagon yang meningkatkan glukosa. Nah, kedua hormon ini diaturnya oleh somatostatin. Jadi kalau glukosa rendah, somatostatin akan merangsang sel alfa mengeluarkan glukagon. Sebaliknya kalau glukosa tinggi, somatostatin akan mengaktifkan sel beta untuk mengeluarkan insulin.
Ini adalah patomekanisme terjadinya penyakit diabetes. Jadi diabetes itu adalah peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Jadi ada dua macam tipe diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena autoimun. Jadi apa namanya? Terjadi gangguan proses imunologi di mana antibodi yang dihasilkan itu sifatnya apa namanya, autoimun, artinya dia menyerang dirinya sendiri. Jadi ada antibodi terhadap insulin, maka dia akan menghancurkan insulin pada saat insulin itu banyak disekresikan. Itu sifatnya adalah genetik ya. Sedangkan yang kedua adalah diabetes tipe 2, itu biasanya disebabkan karena faktor usia, bisa juga karena faktor genetik atau karena perubahan gaya hidup. Jadi misalnya diet tinggi kalori, kemudian kurang olahraga sehingga ada keseimbangan energi yang positif. Artinya intake lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Nah, kondisi ini nanti akan menyebabkan terjadinya yang disebut dengan insulin resisten. Insulin resisten ini terjadi eh, penurunan sensitivitas dari reseptor insulin terhadap insulin itu sendiri. Sehingga dia harus butuh insulin yang lebih banyak untuk menimbulkan efek. Kalau insulina dalam jumlah yang cukup atau biasa, dia tidak akan bisa menimbulkan efek untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Sehingga kalau dalam kondisi resisten insulin ini ada dua kondisi ya. Kalau misalnya sel beta itu mampu memperbaiki atau mampu memenuhi kebutuhan insulin dengan kompensasinya dia mengalami hiperplasi, jadi memperbanyak sel beta pankreas, maka insulinnya akan dihasilkan juga lebih banyak, maka dia akan kembali ke normoglikemi atau glukosa bisa dikendalikan secara normal. Tetapi kalau misalnya sel beta itu tadi mengalami kelelahan sehingga dia tidak bisa lagi berkompensasi, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan disfungsi dari sel beta. Nah, kalau dia sudah mengalami kegagalan fungsi dari sel beta, maka insulin yang dihasilkan sudah tidak lagi cukup ya. Jadi dia akan menurun insulinnya. Nah, karena insulinnya ini sudah menurun, maka dia tidak mampu mengendalikan kadar glukosa yang tinggi, yang harusnya harus rendah lagi, dia tidak bisa. Maka terjadilah kondisi yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah penelitian saya, jadi saya melakukan penelitian pada tikus diabetes yang diinduksi dengan diet tinggi lemak dan tinggi fruktosa selama 3 bulan atau 10 minggu, 12 minggu ya. Kemudian setelah diinduksi sehingga terjadi tikus yang mempunyai kadar glukosa di dalam darah tinggi, maka saya memberi terapinya adalah ekstrak dari daun sirsak. Nah, ternyata dengan pemberian ekstrak daun sirsak ini didapatkan bahwa tikus yang mengalami eh, peningkatan kadar glukosa darah tadi itu dia tidak mampu merubah kadar glukosanya. Jadi glukosa tetap tinggi, tetapi dia cenderung meningkatkan kadar insulinnya, kemudian juga kadar insulin tadi itu meningkat disebabkan karena dari sel beta pankreasnya juga meningkat. Jadi daun sirsak tadi itu dia meningkatkan kadar insulin dan menyebabkan proliferasi dari sel beta pankreas, tetapi dia masih tidak mampu menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi dia hanya mencegah terjadinya kerusakan dari sel beta pankreas itu kalau di dosis 200. Tapi kalau dosis 400 dia justru akan meningkatkan sekali
keliru. Kalau dosis 200, dia ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan insulin tanpa menyebabkan proliferasi. Jadi sel yang sehat itu dipaksa untuk menghasilkan insulin. Tetapi kalau dosisnya 400 itu justru akan terjadi peningkatan insulin plus proliferasi. Jadi akan cenderung menyebabkan terjadinya keganasan. Itu sebabnya herbal itu jangan disebut dia tidak mempunyai efek samping ya. Herbal dalam dosis tinggi dia juga bisa menginduksi terjadinya keganasan. Contohnya ini hasil penelitian ini gambarnya ya. Jadi kalau normal seperti ini, kemudian ini diberi dosis 100 ya. 100 kemudian 50. Enggak ada. Ini enggak pakai dosis. Jadi ini cuma anu aja, cuma diet tinggi lemak dan tinggi fruktosa. Ini terjadi ukurannya semakin kecil ya. Kemudian nanti ditambah dengan apa namanya? Ekstrak dosis 100, dosis 200 dan dosis 400. Kalau dosis 100 ini ukurannya sudah kembali normal tetapi masih ada ini apa namanya? Ruangan-ruangan yang kosong ya. Ruangan-ruangan kosong itu artinya selnya diubah menjadi sel-sel lemak ya. Ini masih tinggi. Kemudian di sini lebih kecil ya, lebih sedikit ya. Nah, di 400 tambah banyak. Juga sel alfanya akan semakin banyak. Ini gambaran apa sel jumlah selnya ya. Jadi kalau misalnya ini normal, kemudian ini yang pakai apa namanya? Pakai diet saja. Kemudian di sini ini yang pakai dosis 1, dosis 2, dosis 3. Nah, ini yang di sini ini menunjukkan apa namanya? Dengan dosis yang rendah itu dia menunjukkan lokasinya ya. Kalau di sini dosisnya rendah, lokasinya dosis rendah, efeknya juga sedikit ya. Kalau semakin ke arah atas itu semakin menunjukkan sel alfa, jadi lokasinya harus ada di bawah. Nah, di sini juga di bawah ya. Ini lebih padat, kemudian di ini jauh lebih padat lagi. Ini kerangka teori penelitian saya, jadi diet tinggi lemak dan diet fruktosa itu akan menyebabkan glukotoksik di sel beta pankreas sehingga terjadi dekompensasi dari sel beta pankreas, maka insulinnya menurun. Nah, pemberian ekstrak daun sirsak pada dosis 100 dan 200 ini akan menyebabkan peningkatan ekspresi dari FOXO1 di sitoplasma sehingga terjadi peningkatan sekresi insulin untuk mencegah dekompensasi dari sel beta. Sedangkan kalau yang ekstrak 400 ini justru akan menurunkan FOXO1 sehingga dia akan semakin memperberat kondisi. Kalau dengan diet tinggi lemak maka akan terjadi dekompensasi sehingga lama-kelamaan kadar insulinnya juga akan menurun karena banyak sel yang mati. Jadi itu adalah kuliah hari ini. Untuk yang hasil penelitian saya itu nggak usah masuk ke ujian, jadi itu hanya sekedar supaya kalian tahu aja bahwa ada penelitian yang meneliti tentang fungsi pankreas pada hewan coba.